Bayangin ada ayam lari-lari di peternakan, kepak-kepak sayapnya, bahkan coba mematuk makanan. Tapi ada yang aneh, ayam ini nggak punya kepala. Kayak cerita horor ya. Percaya atau enggak, ini bukan cerita bohong. Ayam ternyata bisa hidup beberapa saat tanpa kepala. Kedengarannya nggak mungkin, tapi ada penjelasan ilmiahnya untuk kejadian aneh ini. Meskipun sangat jarang, kasus ayam tanpa kepala sudah tercatat sepanjang sejarah, bikin orang bingung sekaligus penasaran. Rahasianya ada di posisi otak ayam di dalam tengkoraknya. Otak ayam nggak sebesar dan serumit otak kita. Banyak fungsi pentingnya, seperti bernapas dan detak jantung, dikontrol oleh batang otak. Batang otak ini letaknya di belakang tengkorak, dekat tempat kepala nyambung ke leher. Jadi dalam kasus yang sangat nggak biasa, kalau kepala ayam kepotong di bagian atas dan batang otaknya masih utuh, ayam itu bisa tetap hidup sebentar. Tentu saja, ayamnya nggak bisa lihat, berpikir, Pimbai. Contoh ayam tanpa kepala yang paling terkenal adalah Mike. Mike itu ayam jantan jenis Wyandotte yang tinggal di sebuah peternakan di Fruita, Colorado, tahun 1945. Suatu hari pemilik Mike, Lloyd Olson, mau masak Mike untuk makan malam. Tapi pas Lloyd motong kepala Mike, kejadian luar biasa, Mike nggak mati. Lloyd nggak sengaja menyisakan sebagian besar batang otak Mike, jadi Mike bisa hidup. Mike jadi terkenal, ikut pertunjukan keliling dan memukau banyak orang karena bisa hidup tanpa kepala. Lloyd merawat Mike, menyuapinya pakai pipet, dan menjaga saluran pernapasannya tetap bersih. Kisah Mike, meskipun luar biasa, menunjukkan prinsip-prinsip ilmiah penting tentang cara kerja makhluk hidup. Batang otak, meskipun tanpa bagian otak yang lebih tinggi, tetap bisa mengatur beberapa fungsi otomatis penting. Fungsinya termasuk bernapas, detak jantung, dan tekanan darah. Kalau batang otaknya nggak rusak, fungsi-fungsi penting ini bisa terus berjalan, meskipun tanpa pusat pemrosesan otak yang lebih tinggi. Ini menjelaskan kenapa Mike masih bisa berdiri, jalan, bahkan jumsuk, meskipun dia gemuk. Faktor penting lain yang bikin Mike bisa bertahan hidup adalah gumpalan darah yang cepat terbentuk setelah kepalanya putus. Gumpalan ini mencegah Mike kehabisan darah, yang biasanya jadi penyebab utama kematian dalam kasus seperti ini. Gumpalan darah ini bertindak seperti perban alami, menghentikan aliran darah dan membiarkan tubuh Mike terus berfungsi. Kejadian kebetulan ini ditambah dengan sudut tebasan kapak yang pas, menciptakan kondisi yang memungkinkan Mike bertahan hidup selama 18 bulan tanpa kepala. Bagian 6, refleks dan reaksi. Meskipun tanpa otak untuk memproses informasi dan membuat keputusan, batang otak Mike yang tersisa masih mengendalikan refleks-refleks dasar. Misalnya, ketika Lloyd menyentuh leher Mike, dia akan mengepakkan sayapnya dan bergerak. Tindakan ini bukanlah keputusan sadar, tetapi respons otomatis yang dipicu oleh sistem sarafnya. Refleks ini menunjukkan ketahanan sistem biologis dasar. Bahkan tanpa fungsi otak yang lebih tinggi, tubuh masih bisa bereaksi tidak berisangan dan melakukan dan tindakan dasar, meskipun tidak bebas. Bagian 7. Kehidupan setelah kehilangan. Meskipun kisah Mike luar biasa, penting untuk dipahami kalau hidupnya setelah kehilangan kepala jauh dari normal. Dia nggak bisa makan atau minum sendiri dan butuh perawatan terus-menerus dari Lloyd. Dia juga mungkin mengalami penurunan sensasi dan kemampuan yang terbatas untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Kelangsungan hidup Mike adalah anomali, kombinasi langka antara keberuntungan biologis dan campur tangan manusia. Sehingga milih diartikan dengan baik tanpa. Bagian 8, pertimbangan etis. Kisah Mike juga memunculkan pertanyaan etis tentang perlakuan kita terhadap hewan. Meskipun Lloyd merawat Mike dan memastikan kesejahteraannya, beberapa orang mungkin berpendapat kalau memamerkannya untuk hiburan itu eksploitatif. Kasus Mike memicu perdebatan tentang kesejahteraan hewan dan tanggung jawab kita terhadap makhluk hidup yang kita rawat. Ini jadi pengingat kalau meskipun dihadapkan dengan hal yang luar biasa, kita terus menyikapi situasi seperti ini dengan sensitif dan mengutamakan perlakuan etis terhadap makhluk hidup. Bagian 9, pelajaran dari ayam tanpa kepala. Kisah Mike si ayam tanpa kepala
Meskipun tampak aneh, menawarkan wawasan berharga tentang kompleksitas biologi, ketahanan hidup, dan pertimbangan etis seputar interaksi kita dengan alam. Warisan Mike mengingatkan kita kalau bahkan dalam menghadapi rintangan yang tampaknya mustahil, kehidupan menemukan jalannya, betapapun tidak biasanya. Ini mendorong kita untuk menyikapi dunia dengan rasa ingin tahu, mencari pemahaman, die sinken te verus de scenes.